너만 보인단 말이야 널 사랑한단 말이야 눈을 감아도 너만 보인 الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar Allah. Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya Narto, dengarlah suara beduk yang bersahut-sahutan itu. Pada malam seperti inilah ayahmu dulu meninggalkan ibu tanpa sepatah kata pun. Ayah. Keesokannya hari raya, selesai ibu sholat id, ibu maafkan segala dosa dan kesalahannya. Kenapa ibu masih mengingat masa yang lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi pada kita. Ibu merasa ayahmu masih ingat pada kita, Narto. Dasar kemana, Bu? Mintarsi tadi sedang mengantarkan jahitan. Darsi masih juga mau membuat jahitan, Bu. Bukankah saatnya ia tidak usah lagi membanting tulang sekarang? Biarlah Narto, karena jika dia kawin nanti, kepandaiannya tidak akan sia-sia baginya. Sebenarnya ibu mau mengatakan bahwa gajiku tidak cukup sekeluarga, kan, Bu? Bagaimana melarang Darsi? Mintarsi nampaknya belum ingin bersuami, Narto. Tapi dari keluarga laki-laki itu terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Alah, uang saja yang kau pikirkan. Narto. Maaf, Bu, bukannya aku bermaksud untuk menjalani sendiri. Aku jadi mata bintang, Bu. Mungkin karena hidup ini yang penuh dengan penderitaan. Dulu ayahmu adalah seorang hartawan yang memiliki tanah yang sangat banyak, kaya di waktu kami kawin dulu. Tetapi hubungan kami bagikan popok yang ditiup angin kencang, gugur semua buahnya. Itu semua karena uang, Narto. Ibu tidak ingin nanti adikmu Mintarsi merasakan apa yang ibu rasakan. Biarlah Mintarsi nanti menjadi gadis sederhana, dan mestinya dia harus menikah dengan orang yang berbudi tinggi. Tapi, Bu, kalau bisa kedua-duanya, ada harta, ada budi. Mau jadi kemana lagi, Narto? Adik Mintarsi hanyalah gadis biasa. Apalagi keadaan kita seperti ini. Di rumah ini tidak ada lagi duit, dan tabungan ibu sebentar lagi mau habis. Semua ini karena ulah ayah, Bu, hingga kita harus menderita pula. Sejak kecil ia sudah merasakan pahitnya kehidupan. Tapi, Bu, kita harus mengatasi kesulitan ini. Harus. Aku sebagai abangnya harus lebih bekerja keras lagi. Kalau saja aku tidak mau menikah. Kalau untuk pernikahan Mintarsi nanti 500.000 sudah cukup, Narto. Selesai Mintarsi nanti baru datanglah giliranmu. Aku memikirkan kebahagiaan diriku sendiri sebelum saudara-saudara bersenang dan ibu pun mengucapkan kebahagiaan atas diri yang satu. Ibuku sudah merasa bahagia, Narto. Kalau aku bahagia karena nasib bersuami itu tidak baik denganku. Allahu Akbar. La ilaha
malam hari raya Narto, waktu ayahmu pergi dulu, tak tahu apa yang ibu harus lakukan. Tetapi Maimun kemana Bu? Maimun banyak kerjaannya. Katanya bulan depan bakalan naik gaji. Maimun memang pintar Bu, otaknya juga encer. Tapi sayang, karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa menyekolahkannya lebih tinggi lagi. Tapi Bu, aku yakin kalau ia mau bekerja keras, ia akan menjadi orang yang berharga di dalam masyarakat. Narto, siapa gadis yang sering kulihat serius sama itu? Ibu saja, dia mah cuma temanku Bu. Tapi ibu rasa dia pantas buat kau nak. Walaupun ibu rasa dia bukanlah gadis sederhana seperti kita. Tapi kalau kau mau, Sudah Bu, buat apa memikirkan kalian sekarang? Mungkin tinggal 10 tahun lagi. Kalaupun semua sudah beres. kau juga harus kawin Narto. Masa iya sudah tua tidak kawin-kawin? Waktu ayah kalian pergi malam hari raya itu, ibu peluk kalian anak-anakku. Hilang akalku. Sudahlah Bu, buat apa kita melakukan nama itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menunggu Bu, Bang. Dari mana aja, Mun? Kau sudah berbuka puasa? Kerja lembur Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Oh iya Bu, perkawinan Mintarsi nanti. Bang, Mintarsi mana Bang? Mintarsi mana Bu? Mintarsi sedang mengantarkan jahitan tadi. Bang, ada kabar aneh nih Bang. Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang kakek-kakek tua yang mirip sekali dengan ayah. Begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, ia bertemu dengan seorang kakek-kakek tua, kira-kira berumur 60 tahunan. Dan ia kaget karena orang tua itu mirip seperti yang pernah dikenalnya. Katanya sih, orang tua itu mirip sekali dengan Raden Saleh. Tapi kemudian orang tua itu menghilang di kerumunan orang yang banyak. Mana mungkin dia ada di sini? Tapi ibu kira juga dia sudah meninggal atau keluar negeri. Karena sudah 20 tahun semenjak dia pergi pada malam hari raya itu. Iya Bu, ada yang mengatakan dia di Singapura. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang, di sana dia memiliki toko yang sangat besar. Dan kata orang yang pernah melihatnya di sana, kehidupannya itu sangatlah mewah. Hidupnya memang mewah, tapi anaknya makan lumpur. Bagaimana karakter ayah yang sebenarnya Bu? Waktu ia masih muda dulu, ia tak suka belajar. Tidak seperti kau Maimun. Dia hanya suka berfoya-foya. Dan dia itu sangat disegani orang banyak. Dia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan seperti itulah ayahmu. Maimun, selama hari raya ini berapa hari kau libur? 2 hari Bang. Oh iya, ada makanan yang ditaruh di meja. Pak Tirto bertemu orang tua itu kapan? Kemarin sore Bang, kira-kira 4:30. Bagaimana pakaiannya? Tak begitu bagus, pakaiannya compang-camping dan kopiahnya sudah mulai memutih. Oh begitu. Kau masih ingat rupa ayah Bang? Tidak ingat lagi aku. Semestinya abang ingat karena waktu itu umur abang sudah 8 tahun. Aku saja masih ingat walaupun sama-sama
Sudah ku bilang, tidak ingat lagi aku. Iya bang, habisnya Pak Tirto banyak tanya tentang ayah. Iya, kata orang, ayah kalian adalah orang yang sangat baik. Jika ia masih di rumah ini, besok hari raya, pasti dia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Minta sih, seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang? Oh iya bang, ada kabar aneh nih bang. Tadi pagi aku berjumpa dengan orang India dan ia mengajarkanku bahasa Urdu. Aku mengajarkannya bahasa Indonesia dan sempat pula ia mengajariku bahasa ala-ala gitu bang. Ini bang bunyinya bang. Boleh ceria, boleh kagena, hey me ho gayi tere sakina, tere sakina. Dari India ke kota Cina, bajunya cuma berdua. Asik. Mandi di kali siang apa? Ketemu pocong, soyang leca-leca. Oke. Mun, nanti kalau jalan pulang apa tadi? Leca-leca itu. Siap bang. Enggak kok, Maimun, kalian ngapain? Nyanyi lagu daripada memikirkan orang yang sudah hilang, pusing kepalaku. Enggak juga kali, kalian kan laki-laki, jorok kan kalau kayak gitu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Nah, Maaf Bu, tadi di sana agak lama, jadinya minta si pulang terlambat. Oh, ya sudah, makan dulu sana. Bentar sih. Ya Bu, apa yang kamu lihat di luar sana? Waktu saya lewat di situ tadi. Waktu saya lewat di situ tadi. Bang Darto. Ih, dengar kami kasih dulu. iya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Iya, kenapa semua jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya itu... Coba kulihat. Enggak ada bang. Waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek ayah kalian, masih banyak kenangan-kenangan yang tak dapat ibu lupakan. Nah, apakah ayah kalian akan pulang? Ah, Bu, yang lalu biarlah berlalu. Jangan diingat lagi masa yang lampau itu. Astagfirullahaladzim, Gunarto, Maimun, Mintasi, itu sepertinya ayah kalian adalah ayah kalian pulang. Saleh, ini kau benar-benar Saleh? Iya, Dina, aku Saleh. Saleh, marilah masuk dulu. Apakah aku boleh masuk, Dina? Tentu saja Saleh, mari masuk. Mari ayah. Saleh,
Rupanya kau banyak berubah juga ya Saleh. Iya Tina, 20 tahun perceraian telah banyak merubah wajahku. Tina, mereka semua anak-anak kita. Iya Saleh, mereka semua anak-anak kita. Pandangilah mereka. Ternyata mereka dapat tumbuh dewasa walaupun tanpa seorang ayah. Dan kau, siapa namamu nak? Aku Maimun ayah. Oh, Maimun. Maimun, engkau sudah dewasa sekarang. Waktu aku pergi dulu, engkau masih sangat kecil. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri sendiri. Dan nona ini, siapa namamu? Saya Nitarsia ya. Oh, iya, Mintarsi. Aku dengar dari kejauhan. Aku mendapatkan seorang anak lagi, seorang putri. Engkau cantik Mintarsi, seperti ibumu masih muda dulu. Sekarang tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri tak tahu aku harus mulai dari mana. Anak-anak sekarang ini sudah menjadi besar sekarang. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Gunarto, dia sudah bekerja di perusahaan tenun. Dan Maimun ini, dia tidak pernah tinggal kelas. Dia selalu menjadi yang juara 1 di sekolahnya. Dan Mintarsi inilah, dialah yang sering membantuku untuk mengantarkan jahitan. Ibu, bisa saja. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan karyawan berpuluh-puluh orang banyaknya. Namun malang nasibku, toko itu telah habis terbakar. Seolah-olah belum puas untuk menyeretku ke lembah kesengsaraan. Saham yang kubeli merosot semua harganya. Aku sudah mulai tua sekarang, tak tahu apa yang harus kulakukan. Sekarang keluarga, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian mengharapkan cinta dari kasihku. Naruto, maukah kau mengambilkan air segelas? Nah. Kaulah yang tidak. Naruto, dia ayahmu, dengarlah dia. Sudah sepantasnya nak, ayahmu bertemu lagi dengan anak-anaknya. Kalau Naruto tak mau, kaulah Maimun, maukah kau mengambilkan air segelas? Baik ya. Maimun, kapan kamu menjadi seorang ayah? Naruto, Kami tidak menjadi seorang ayah, Bu. Kapan kamu punya seorang ayah? Naruto. Maimun, kapan kamu menjadi seorang ayah? Kami tidak menjadi seorang ayah, Bu. Kapan kami menjadi seorang ayah? Kami tidak punya seorang ayah. Kalau kami punya seorang ayah, mana mungkin kita hidup sana seperti ini. Jadi saat aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam lautan. Untung saja ibu cepat sadar. Kalau menjadi seorang ayah, kenapa aku harus jadi budak orang saat aku berumur 10 tahun? Kami tidak menjadi seorang ayah. Dan kau Maimun, apakah kau lupa saat kau SD, kau pergi ke sekolah dan pakaian yang robek dan tambah sana sini? Itu terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalian dengar itu?
Tapi Bang Narto, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, kedinginan, dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua karena ulah ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Dan aku buktikan bahwa aku bisa memberikan keluargaku makan tanpa seorang ayah. Aku berteriak kepada dunia, aku tidak membutuhkan bantuan kepada orang yang telah meninggalkan keluarganya dalam keadaan sengsara. Saat aku berumur 18 tahun, yang ada di otakku hanyalah gambaran ayah yang telah sesat. Ia kabur bersama wanita yang telah membawanya ke dalam lembah perencanaan. Dan ia lupa kepada keluarganya, anak-anaknya, istrinya, bahkan kewajibannya. Harta yang ditinggalkannya bertumpuk-tumpuk, sampai-sampai tabunganku sendiri hilang bersama ayah yang tidak tahu diri itu. Jikalau aku mempunyai seorang ayah, maka ayah itu adalah musuh besarku. Tapi Bang, ayah sudah seperti ini. Ia sudah tua Bang. Maimun, sering benar kau mengucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak benar ini. Cuma karena ada seorang tua yang masuk ke rumah ini dan dia mengaku sebagai ayah kita. Dan kau sebut pula dia ayah kita, sedangkan dia tidak kita kenal. Sama sekali tidak, Maimun. Coba kau perhatikan, apakah kau benar-benar berhadapan dengan ayahmu? Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruk kelakuannya, kita tetaplah anaknya yang harus merawatnya. Jadi, maksudmu ia adalah kewajiban kita. Setelah ia melepaskan hawa nafsu dari mana-mana dan ia kepada dalam keadaan tua, dan kita harus merawatnya. Enak betul. Gunarso, sampai hati benar kau nak berkata seperti itu. Dia ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung, memang Gunarto yang dulu pernah mempunyai seorang ayah, tapi dia sudah meninggal usia 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibangun oleh Gunarto sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, merdeka-merdekanya orang, Bu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku, dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku, untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang ya benar kata Munarto, orang tua, dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di mana tempat aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah Munarto, bagaimana sedih rasa hatiku diusir sebagai seorang pengemis oleh anak kandung sendiri. Tapi biarlah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu, ayah. Jika Bang Narto tidak menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan dari orang ini? Jangan
Jangan begitu keras Bang Narto. Jangan kau bela-bela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa. Akulah yang membiayaimu selama ini dari penghasilanku sebagai kuli dan kajeng suruhan. Engkau menyakiti hatiku, Bang. Kau itu pula membela-bela dia. Sedangkan untuk kau, akulah yang berperan. Aku mengerti. Sekarang tidak ada jalan bagiku untuk kembali. Ayah sudah makan. Ayah punya uang. Tepi jalan atau dalam sungai, aku hanya seorang pengemis sekarang. Seharusnya aku memang malu untuk masuk ke dalam rumah ini. Terus Dalam hari raya pergi dan datang, pergi kembali, seperti gelombang yang dimainkan angin kencang. Seperti itulah nasib ibu, nak. Bang, bagaimanakah ini, Bang? Tidak dapatkah Bang memaafkan ayah? Bisa hari raya, Bang. Hari raya. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Kemana dia akan pergi setua itu? Tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak memiliki ayah kembali. Kalau punya mama seperti ini, suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Janganlah kalian melihatku sebagai terdakwa. Kenapa kalian menyalahkanku saja? Sekarang kalian harus pilih, aku atau dia. Tidak, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Ayahku harus pulang. Mana ayah, Bang? Mana ayahnya? Tidak aku lihat lagi. Hanya kopiah dan sarungnya yang ditemukan. Maimun, di mana aku dapatkan baju dan kopiah ini? Di bawah jembatan dekat Lampung. Jadi ayah, Aku tidak tahu lagi. jadi ayah melonjak dalam sungai.